Teknisnya gimana ya? Jadi ini Pak, yang kita dibobok dulu sementara kemarin malam. Oh itu. Sekarang kalau orang tempat kembali karena suaranya jadi kita Ini udah di Kali bisa jadi kuburan itu pegatan besinya udah diputusin. Halus udah dia. Ya udah kita mulai aja. Nanti ada getaran Pak. Udah ini saja.
dari Distansip membongkar area yang kami duga dan sudah diselidiki melanggar peraturan bangunan. Ya. Kita ada laporan dari masyarakat dan saya juga melihat sendiri sehingga kita sudah panggil dari pihak PPJ-nya untuk kembali ke sesuai peraturan dan izin yang sudah diberikan kan begitu. Jadi pelanggarannya adalah membangun basement di zona KDH. KDH itu koefisien dasar hijau, sebuah ruang yang dari atas sampai bawah harusnya hanya hijau dan tanah kan begitu. Bukan di atas ada pot, di bawahnya basement, itu bukan KDH kan. Jadi setelah diberi ketegasan itu mereka minta maaf dan bersedia untuk dibongkar, dikembalikan ke garis yang semestinya. Sambil kita beri sanksi tambahan untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi mereka sepakat mau membeli tanah di belakang yang tanahnya nanti didedikasikan untuk RTH. Kemudian mereka sepakat taman-taman sepanjang Sukajadi, ada 3 taman akan dirapihkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, kan suka bikin macet juga, sementara yang repot kan kita juga lah ya. Jadi harus saling take and give, jangan hanya sisi ekonomi yang dikejar tapi tanggung jawab ke kota tidak dilakukan. Plus sudah disepakati PKL Jalan Sukajadi juga akan kita bina, dimasukkan sesuai Perda ada 10% dari ruang komersial itu untuk UKM atau PKL. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran kalau di Bandung jangan lagi macam-macam, lakukan sesuai aturan, mau dihesekin, mau di gitu kan. Tapi kalau mulai melanggar aturan, berharap tidak ada tindakan, zamannya sudah lewat. Kami Pemkot yang baru bersama anggota DPRD yang baru sudah sepakat aturan akan kami tegakkan, dan hal seperti ini tidak akan pertama, sudah ada beberapa bangunan lagi yang siap ditindak. PKL sendiri ada berapa ratus PKL Pak yang akan dibina oleh? Belum dihitung, sedang dihitung oleh camat. Pak, ada yang mau ditindak lagi Pak? Ada beberapa, nanti kami sampaikan, karena kan harus ada persetujuan apakah mau ke ranah hukum atau kita kembalikan sesuai. Pelanggarnya sama Pak? Beda-beda. Di Bandung mah dari orang kecil sampai orang besar kadang-kadang banyak melanggar aturan dan kami nggak pandang bulu ya. Jadi ini menunjukkan kami nggak pilih-pilih. Yang kecil melanggar ya kita tindak, yang besar juga ya kita tindak juga. Dan alhamdulillah dukungan politik sangat kuat, terutama dari Komisi C. Berapa banyak kira-kira Pak? Belum bisa saya sebutkan lah ya, tapi lebih dari 1. Lokasi-lokasi nelayan kemungkinan terkait. Makanya saya minta ke wartawan, tolong warga sampaikan kalau di wilayahnya ada dugaan bangunan-bangunan tidak berizin atau yang melanggar gitu. Ada juga yang berizin ngakunya opat, pas di lapangan jadi genap kan gitu ya, selayan gitu. Jadi itu juga harus dilaporkan. Pantang mungkin tambah, silakan. Jadi begini, saya sebagai dari Komisi C, barangkali ini apresiasi ya terhadap Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, telah melakukan tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kota Bandung. Ya mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil ini tidak hanya sebatas ini untuk melakukan tindakan terhadap para pelanggar. Dan tadi saya dengar ada beberapa untuk melakukan tindakan, yang kita apresiasi sekali lagi dari Komisi C untuk melakukan penataan penertiban terhadap para pelanggar yang ada di Kota Bandung. Ini 3 hari bongkar basementnya beres. Luasnya berapa Pak itu sebenarnya? Luas. Luas. Nggak apa, berapa? Luas 1.200 meter. 1.200 meter. 1.200 meter persegi. Untuk rumah ada 1.200 itu yang 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 dibongkar. dibongkar. Yang dibongkar yang ada pelanggarannya. Siapa? Dia lahan yang kan 1.200 yang melanggarnya. Pokoknya yang di luar 1.200 sesuai aturan, sesuai IMB-nya. Yang melanggar dia nambah 1.200. Oke. Ya. Nah justru itu ada lagi nggak? Tolong informasikan gitu. Nanti pasti kita selidiki, kita temukan faktanya, kita tindak. Jadi nggak akan pilih-pilih. 1.200 untuk lantai ya. Basement. Yang harusnya tanah dan ruang. Nanti buat diuruk ekonomi. lagi gitu Pak? Diuruk tanah lagi.
kembalikan pohonnya semula. ditanam lagi. Ke bawah. Pak, untuk apa solusi untuk tanah yang kurang ini Pak, untuk daerah-daerah umum mungkin akan ada usul dari Pemkot supaya mereka beli daerah-daerah yang umum. Ya, jadi nanti membeli RTH-nya tidak difokuskan di sini juga. Tolong dipotong kecil-kecil tapi banyak. Jadi bisa 12 RTH di lokasi-lokasi pemukiman kumuh gitu. Jadi kami dapat RTH-nya secara statistik bertambah, tapi secara sosial bermanfaat. Jadi nggak beli RTH di pinggir gunung gitu. Ini RTH-nya di kampung-kampung yang memang padat. Hibahnya nanti kita bicarakan, bisa ke Pemkot atau hal lain, tapi intinya harus kembali ke masyarakat. Untuk masalah air tanah kira-kira ini sangat pengaruh nggak sih kalau dibiarkan seperti ini? Iya pastilah. Salah satu kenapa suka jadi banjir itu harusnya air hujan itu habis di coupling masing-masing. Nah ini akan kita cek, namanya zero runoff. Jadi harusnya suka jadi ini tidak lagi dibebani oleh hujan yang datang dari coupling. Hujan yang di jalan hanya air hujan yang jatuh ke jalan. Tapi kalau sudah ditambahi dari coupling-coupling lari ke jalan itu yang salah. Nah ini juga akan kita teliti. Tidak mudah ya, tapi ya kita seimbangkan antara ekonomi, sosial, lingkungan. Itu prinsip kita ke depan. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Nanti kan ini diuruk lagi ya. Kita hitung lagi kan ya. Di sini kan minimal 20%. Ini baru 10% sekian lah ya. Nah, kekurangannya. sekarang yang ada berapa Pak? 1,2 Pak. Berdasarkan ya ini 1.200. Ya, 1.200. Nah, kebutuhan kekurangannya mereka akan membebaskan di belakang. Lahan di belakang. Sudah sebagian Kekurangannya tuh lahannya tuh kurang lebih 7.500 meter. ini kan nggak mungkin di sini. Nah, petunjuk Pak Wali kan menyebar dan saya setuju. Jadi nanti bisa RTH nambah, terutama di perumahan-perumahan kumuh. Bisa aja kan yang rumahnya udah jelek pasti digabung aja. Kita hancurkan buat RTH. Pak, aturan kalau di sini memang tidak masuk KBU Pak ya untuk Maka itu susah abu-abu ya. Jadi abu-abu. abu-abu gitu ya. Nah ini gimana Pak sebenarnya? Ini kan 20% itu kan bukan KBU Pak. Aturan. Kalau KBU kan maksimal 40% Iya. yang harus dibangun. Yang harus dibangun. Nah, pas kemarin masalah ini apa yang di Java ya, kita di Java. Jadi kan kemarin ada perbedaan alat ya. Kita sempat rame alat yang terorganisasi dengan alat yang digunakan oleh Gimru. Tapi sudah di itu pengaruh cuaca. Tapi sekarang batas alam ya, batas alam. Kalau pakai alat kan susah ya. Beda alat kan beda ukurannya. Kalau sini tuh Kalau batas alam nggak masuk kalau dulu nggak masuk tuh Kapten- alat yang dipakai oleh Disarsi di bawah 750 DPR. 750. Tapi pakai alat yang Gimru malah di atas. Nah, makanya kemarin kan jadi provinsi juga sekarang udah betul untuk penentuan KBU batas alam. Batas alam tuh maksudnya? Pada kita pasir ke bawah non KBU, sini KBU gitu lah. Dulu ditarik ke sana ke timur sana. Dari pasir. Sini nggak masuk. Ini masuk loh sekarang. Berarti sini masuk Dulu KBU? belum gitu dulu. Tapi waktu Waktu pembangunan belum masuk. udah ke gateway pasir lah. Tahun 2040 nggak berlaku surut ya Pak? Ya? itu dari gimana cuaca. Nah sekarang kan kemarin kebijakan provinsi, bukan kota Bandung aja, Cimahi, Bandung Barat, dan Bandung kan semua. Pak Bandung cuma 10% lah KBU. Iya. Paling sulit Bandung ya. Iya. Paling 10% Bandung. Iya. Dari KBU. Dari total. Nah kalau udah batas alam kita nggak bisa gugat gitu. Iya. Tinggal tarik aja jalan gitu. Yang izin ke depan ya Pak ya? Pak? Iya. Ke depan insya Allah. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.